Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023, seluruh pegawai kantor Bapeda Provinsi Sumatera Selatan mengikuti pelatihan public speaking yang dilaksanakan di Aula Dapuntahyang, kantor Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Pelatihan ini merupakan wujud keseriusan Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Regina Arianti ST, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas pegawai Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal berbicara di depan publik. Hal ini dikarenakan aparatur sipil negara atau ASN memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan publik, sehingga salah satu keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah kemampuan berbicara atau public speaking. Pelatihan public speaking dapat meningkatkan kemampuan komunikasi ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif sangat diperlukan. Dengan pelatihan public speaking, ASN Bapeda Provinsi Sumatera Selatan diharapkan akan memahami bagaimana menyampaikan informasi dengan lebih baik, sehingga dapat memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih efisien. Selain itu, pelatihan public speaking juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. ASN Bapeda diharapkan menjadi sosok ASN yang percaya diri dalam berbicara dan akan lebih mudah mengatasi tantangan dan situasi yang kompleks. Dengan begitu, mereka akan lebih berani dalam berinteraksi dengan masyarakat dan rekan kerja, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Pelatihan public speaking ini juga membantu ASN dalam membangun reputasi yang baik. Dengan kemampuan berbicara yang baik, ASN Bapeda Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi duta yang efektif untuk instansi mereka. Ini akan membantu meningkatkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Dengan mengikuti pelatihan public speaking dapat membantu ASN dalam memahami audiens mereka. Dalam berbicara di depan umum, penting untuk memahami siapa yang akan mendengarkan pesan kita. Dengan pelatihan ini, para ASN akan belajar bagaimana membaca audiens mereka dan mengadaptasi pesan mereka agar lebih relevan dan efektif. Dengan diadakannya pelatihan public speaking juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. ASN yang memiliki kemampuan berbicara yang baik dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam organisasi mereka. Mereka dapat memimpin dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi rekan-rekan kerja mereka. Ikan bergaya sesuai irama. Selamat datang hadirin sekalian, bersama kita MC terbang Andromeda. Yang pertama ini sedikit ilmu lah ya, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum dengan baik, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan bisa diterima dengan baik. Dan ini modal. Sebenarnya Bapeda itu tugasnya bicara, presentasi, menyampaikan pendapat, usulan. Nah ini sangat penting sekali buat kami untuk bagaimana kami berbicara di depan umum, menyampaikan presentasi dengan baik, kemudian juga mengolah suara, mungkin teknik bagaimana meredam grogi mungkin waktu ketika akan menyampaikan. Karena pengalaman saya dulu, saya diajarkan bagaimana mencoba mic ketika mau presentasi, bagaimana mengolah suara supaya. Cik, tapi tadi dosen yang dibilangnya kayak udah lancar banget, udah jago Pak Rizky. Tapi baru kali ini saya kaget, yang MC-nya sekretaris nih Bu ya. Biasanya kan setahun Bu yang jadi MC, ini malah pejabatnya jadi MC Bu ya. Ini berasa balik kampung halaman. Kalau emang saya pernah dulu sebelum kita mulai, jadi saya punya Mercury besar. Untuk melaksanakan pelatihan ini, Bapeda Provinsi Sumatera Selatan mengundang Andromeda Mercury sebagai narasumber. Aku dengar aturan terbaru PNS menyinggung politik sensitifnya bahaya. Keluarga PNS makanya kalian. Andromeda Mercury adalah seorang presenter pada sebuah televisi nasional, TV One. Kepiawaiannya dalam public speaking tidak diragukan lagi.
Selain sebagai presenter televisi, dia juga kerap diminta untuk menjadi pemandu, moderator, dan pembicara dalam acara-acara besar dan penting baik di instansi pemerintah maupun swasta. Bapak pakai masker aman kan Pak ya? Zaman COVID sudah lewat Pak. Kalau Bapak positif. Pemuda kelahiran Salatiga yang pernah tinggal di Palembang ini, juga pernah menyelesaikan pendidikan non-formal yang berhubungan dengan public speaking. Ini membuatnya memiliki banyak ilmu dan pengalaman yang dapat dibagikan kepada seluruh pegawai Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Mereka positif, mereka belanja ke IPIN, mereka jalan ke JM gitu. Wah, sempat viral dulu di TikTok kan. Yang paling sering ngomong. Dalam pemaparannya, Andromeda menggunakan gaya dan dialek bahasa khas Palembang. Ini membuat suasana menjadi ceria, dan para peserta semakin antusias dalam mengikuti pelatihan. Angkatan gue daripada panjang urusannya, ada yang mau jadi masak kan bahaya gue. Jadi Metode pembelajaran interaktif yang diterapkan, mampu membuat suasana pelatihan menjadi hidup, dan para peserta menikmati sambil menyerap pengetahuan baru yang didapatnya. Saya public speaking, Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu ke depan, karena public speaking benar-benar tidak sampai. Disampaikannya bahwa public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum yang penting dalam berbagai konteks, termasuk di dunia bisnis atau pekerjaan, akademik, politik, dan sosial. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Yang pertama adalah persiapan, di mana kita perlu menyiapkan materi dengan baik, membuat konten yang relevan, jelas, dan terstruktur. Penting juga untuk mengetahui audiens, pahami siapa yang akan mendengarkan, agar kita dapat merancang pesan yang sesuai. Gagasan tak dicuek. Berlatih berbicara di depan cermin atau merekam diri kita saat berbicara dapat menyempurnakan intonasi, postur tubuh, dan gaya bicara. Merekam presentasi dan meninjau hasil rekaman dapat mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki. Palsu atau anonim. Tapi namanya Bukhari_Q, bukan? Jangan itu namanya. Andromeda juga menyampaikan agar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan gunakan jargon atau kata-kata sulit jika audiens Anda tidak memahaminya. Jaga ritme bicara. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi gini, Bapak Ibu, sambil memperhatikan slide bahwa sebenarnya ada waktu yang sangat krusial. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah postur tubuh. Usahakan untuk berdiri atau duduk dengan tegak, dan hindari gerakan yang mengganggu. Membuat kontak mata dengan audiens diperlukan untuk membangun koneksi dan menghindari kesan tidak peduli dengan audiens. Gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Cermati topik yang dibawakan agar sinkron dengan ekspresi yang Anda tunjukkan. Ini siapa ya? Harus bahasa lama ya? Penggunaan visual akan lebih membuat audiens memahami topik yang kita sampaikan. Mutia, siapa Mutia? Maya. Ini kok namanya M semua? Jika kita mengalami cemas berbicara di depan umum, pelajari teknik relaksasi, bernafas yang dalam, atau temukan cara lain untuk mengatasi kegugupan yang tepat untuk Anda. Terkadang, gugup dan cemas dapat diatasi hanya dengan memegang sebuah pulpen di tangan. Ibu bapak nggak kehilangan kan di tangan? Enggak ya? Kita juga perlu berinteraksi dengan audiens agar suasana menjadi hidup, terbuka terhadap pertanyaan dan interaksi dengan audiens, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Bahaya juga kan? Jadi posisi tone of voice itu di awal. Dan yang paling penting untuk diingat adalah bahwa public speaking adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Semakin sering berbicara di depan umum, kita akan semakin percaya diri. Selain itu, menerima umpan balik dari orang lain juga dapat membantu kita memperbaiki keterampilan public speaking. 3, 2, 1, Q. Selamat pagi. Ini banget kok cuma 2 kata. Panjang ini kayak gue sapa dulu penonton yang ada di sini Bu. Selamat siang. Selamat pagi Homas. Misalnya maju kemana Bu? Ayo lanjut Bu ya. Kita ulang Bu ya. Tadi masih simulasi Bu. Oke santai Bu, santai maju lihat dulu yang ganteng yang cantik yang ada di sini, yang besti yang soulmate-nya siapa Bu ya? Ya harus dulu sama Bu. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sambil sapa Bu ya. Udah siap Bu Ridu? Siap. Siapa tadi? Sepertinya ada bakat-bakat dari Kopassus. Ini namanya lepas tangan ya Pak ya.
semalam dari banget gitu. Wah, Pak Hendro lagi makan kurma ya? Enggak. Boleh Pak, maju Pak. Lalu lapar. Inilah kita sambut Gus Miftah. Ini sepertinya masih karaoke Bu ya. Dari cara olah vokal udah beda, ditambah kombinasi batu akiknya juga beda. Kayaknya sekalian jualan ya. Saya punya bacaan. Pak Hendro bebas Pak, mulai dari pembukaan, mulai dari mau cerita apa bebas. Cerita soal orang rumah juga boleh Pak. Jangan. Oh, istrinya mana Bu? Istrinya Bu? Pak Hendro istrinya sudah standby kamera Pak. Bentar lagi kameranya di-upload ke TikTok viral FYP. Suami saya tampil gitu ya. Oke, Pak Hendra sudah siap. Siapa lagi? Bapak Ibu, sekarang yang perempuan. Pak Hendra mau nunjuk siapa kira-kira Pak perempuan? Pak Hendra saya kasih. Nunjuk perempuan saya siapa nih? Siapa? Masa nunjuk istri sendiri Pak? Kalau bukan hipotris Pak. Kayaknya nih, Ibu Eka Pancalaka. Ibu Eka. Ibu Eka bisa bergabung ke depan. Ibu Eka. Ibu Eka yang mana? Ibu Eka. Iya. Bahasa. Kayaknya yang Eka harus suaminya Pak. Ada suami di sini. Ibu Eka pernah merasakan dulu? Iya Mas. Reaksinya apa biasanya? Iya Mas, bakso satu mangkok Mas, satu gitu. Enggak Ibu Eka. Reaksinya apa? Apa dada Jangan Bu. Saya jadi ngeri Bu. Lu udah tahu belum? Bisa Bu? Kan kita sepakat ulang tahun ini kita agak sedikit kurang Ibu ya. Oke, Ibu Eka. Jadi yang pertama jantungnya berdegup kencang Bu ya. Kemudian Bu, napasnya jadi terengah. oke, nah, kayak lari dari bawah ke atas nih Bu ya. Ya, tapi itu pas saat awal-awal kalau sudah jalan, sudah masuk dan udah agak Jangan-jangan memang soalnya itu serang-serang parah nih Bu ya. Apalagi Bu? takut. Wah, ya Bu. Takut iya. Pas kalau misalnya kita berdiri di depan, perasaan takut. Pertama nggak pede, intimate. Tapi sekarang pede ya, Ibu Bapak ya. Sekarang memberanikan diri. Ibu Eka sedang berusaha melawan rasa-rasa. Bu Eka selalu. Kita kasih kesempatan lagi satu. Bu Eka, sebentar. Bu Eka. Bu Eka saya nggak tahu. Pilih laki-laki paling ganteng di ruangan ini Bu. Siapa Bu? Bebas Bu. Itu Bu, yang paling belakang sebenarnya paling vokal. Itu Bu. Yang vokalis dia Bu, yang paling belakang. Pak Kadip, namanya siapa Bu? Pak Sultan. Pak Sultan. Ya, siap. Kalau Pak Sultan udah kencang lah, udah sering ngomong-ngomong. Nggak ada Bu. Sebentar Pak, yang di belakang masih yang saya fans Bapak loh, sponsor Bapak. Pak Sultan, durasi satu menit saja kita kasihkan kepada Pak Sultan untuk bicara apapun itu Pak, yang Bapak betul-betul kuasai dengan tadi teknik public speaking. Di apa? Baik Pak Sultan, sudah siap Pak Sultan ya? 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan mencoba menceritakan satu hobi baru saya yang saya anggap sebenarnya bisa saya tularkan dengan teman-teman di sini. Jadi saya sekarang ikut olahraga namanya triathlon, yang mau ikut serta bisa. Sebenarnya kita tidak ada pendaftaran secara member seperti itu, tinggal kita misalnya ada pagi-pagi kumpul di titik mana, biasanya teman-teman yang ikut komunitas-komunitas sudah kumpul di sana.
Jadi Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ikut, kita sama-sama olahraga untuk kesehatan juga untuk membangun motivasi serta hal yang lain yang ada di dalam diri kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sultan. Tenang sekali ya. Ini karena efek olahraga karnal gitu Pak ya. Yang masih muda-muda, yang udah senior-senior bebas. Perantik. Namanya siapa? Suprapti. Suprapti. Ibu Suprapti. Baik. Ibu Suprapti pernah merasakan gugup? Sering sih kalau ketika ada pertemuan atau ketika ditugaskan untuk menjadi narasumber. Kalau saya bukan agensi moderator, sudah narasumber. Luar biasa. Level kecil bahas. Kecil-kecilan tapi provinsi gitu ya. Oke Bu ya. Sudah siap Bu? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prapti dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Pagi ini kita akan mengulas tentang SDGs di Provinsi Sumatera Selatan ya Bapak Ibu. Itu sendiri merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals, di mana di dalamnya seluruh sektor, seluruh bidang tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan global tersebut. Mungkin sementara itu saja Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Ibu Suprapti. Tadi di awal memang sedikit, tapi ketika sudah jalan let through, oke, aman tadi, siap. Mungkin karena mendadak Bu ya, dan namanya spontan Bu ya. Jadi apapun yang pernah mungkin terngiang langsung Ibu ucapkan. Tapi sekali lagi keberanian, kepercayaan dirinya luar biasa Ibu Suprapti. Boleh Ibu kembali kandidatnya Ibu Suprapti, tapi sebisa mungkin kita mempersiapkan secara matang. Kalau saya bisa dulu lompat-lompat, dulu saya bukan main Bu. Sebelum yang namanya siaran, saya nggak bisa ngomong kalau nggak pakai kata ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya selamat malam Anda menyaksikan apa kabar Indonesia malam. Harus pakai kata ya. Itu karena Bu Budi minta ampun. Tapi karena dikritik dulu apa kata ya Bu, emang ya mau ngapain gitu kan? Jadi macam-macam dari kita. Daripada terbata-bata dulu, tapi karena lambat laun saya terus berlatih, latihan nafas, olah vokal juga. Karena kita mau latihan olah vokal juga. Bergerak badan, ternyata itu bisa membuat kita jauh lebih gambar. Bukan semuanya datar, intonasinya lempeng aja dari awal sampai akhir, datar, nggak ada. Kapan tinggi rendahnya? Assalamualaikum. Nggak ada tinggi, nggak ada kapan harus turun. Ya penonton bisa tidur dan yang di belakang. Jadi harus bisa memainkan yang namanya speech power, ekspresi, intonasi, artikulasi. Artikulasi ini penting banget Bapak Ibu. Kejelasan ejaan, A, I, U, E, O, jangan sampai slip lidah, slip of tongue istilahnya. Ada yang mungkin secara tulisannya sama, tapi maknanya beda. Ada yang tulisannya udah susah banget nyebutnya, kebelibet pula kita. Kalau sudah dibaca berkali, sambil bilang A, I, U, E, O. Ketika menyebutkan A, I, U, E, O, otomatis ini mengeras. A, I, U, E, O. Coba kita tunggu sebentar. Harus buka banget Pak. Pak Endra jangan pernah Pak. Kayak sebenarnya juga untuk Pak Endra. A, I, U, E, O. Saya sambil ke belakang. Mbak, sambil dibuka Mbak. A, I, sambil di suara kan? Bukan yang sama Ibu. Jangan dulu sakit Bu. Ditahan di saya Bu. Dari dulu Bu. Tahu yang sini bisa malu. A, I, U, E, O. Tapi ini boleh lewat Mbak. Coba. A, coba. A, I, U, E. Orang lain Pak. A, terus mantap juga ya. A yang dibuka Pak. Dulu. A, dulu A, I, U, E, O. Sambil dibuka. Nah, kalau sini. Sudah siap Pak. Maaf aja Pak ya. Siapa ya? Jangan dilepas dulu saya pas kalian ya. Tapi jangan droplet juga, kalau pas droplet pas kalian kok basah semua mejanya gitu kan. Saya sambil ke belakang. Yang nggak maaf saya suruh maju ya. Silakan Pak Joni. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3.
Teman-teman, sama-sama. Bapak Ibu, ayo mulai. Dirasakan anak diafragmanya bahwa posisi perutnya apakah mengeras agar membentuk suara yang optimal. Oh, suaminya. Oh, ini modus suami sepeda IWO. Dokumentasi ya, Ibu ya. Belum mulai apa belum? Oh iya, sekarang mulai. Teman-teman, biasa dulu ya. Teman-teman, ayo mulai A, I, U, E, O untuk latihan pernafasan. Mulai. A, I, U, E, O. 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 Ari. Ari, Mas Ali, ayo Mas. Boleh berbicara sama Mas Ali. Ibu Weda lebih memilih Ali daripada suaminya ya. Sampai dulu Mas. Cek tes dulu teman-teman. Ya, tes dulu. Mas, itu mah udah Mas. Pak, Mike nanti pakai alkohol kayak disterilin. Takutnya ada batu, habis itu langsung terpapar nih. Coba Mas. Oke. Coba bisa. Pasti bisa. Nah, bisa. Oke Mas. Ini yang ketahuan Bapak. Mas Ali pilih perempuan Mas. 10 kali Mas. Siti ya. Siti. Ibu Siti. Mana suaranya Ibu Siti? Oke, kita sama-sama ya. 3. Tadi dia suara 2. 3, 2, 1 mulai. Tepuk tangan dong. Siap. Ibu Mirda. Bu, saya minta tolong. Dibaca yang kalimat warna kuning. Warga Kolojodo pindah ke rumah susun yang disiapkan pemerintah. Kalimat kuning Bapak Ibu ada yang salah nggak? Ada yang perlu dikoreksi nggak? Warga Kolojodo pindah ke rumah susun yang disiapkan pemerintah. Yang salah di bagian mana? Kolojodo. Harusnya apa? Ibu Mirda. Kolojodo. Oh benar Kak, Ibu Mirda benar. Kolojodo. Ibu Mirda mau kasih di audiens, phone friend atau 50-50? Mau nanya ke siapa? Mau kasih di audiens ke siapa? Ke Ibu Elis Sudan. Ibu Elis. Ya, baik, izin. Biasanya yang nggak setar saya kan jodoh, bukan Kolojodo. Yang benar yang mana? Kolojodo atau Kalijodo? Kalijodo Bu. Ternyata ingat nama lokasi. Tulisannya itu dia. Jadi kalau kami bukan di studio, kalau ini kita baca lempeng aja tanpa riset, pasti jadi bacanya Kalijodo. Beda makna, beda lokasi. Jadi cara bacanya Kalijodo. Boleh beda. Ini satu orang bukan lagi. Saya pilih ke Pak Zulme Hartun. Yang mana? Belakang, sebelah Pak Lori. Pak Zulme. Pak Zulme. Oke. Pak Zulme bisa gabung? Pak Zulme. Oke. Pak Zulme ngopi dulu. Ya Pak Zulme. Insya Allah. Oh ini kayaknya kepala. Pak Zulme kita kasih bahasa yang kalimat kedua. Ini kalimat ini betul-betul masalah kita ya pernah kejadian di TV. Pernah kejadian. Jadi bukan yang kita karang-karang tapi pernah ada presenter yang keselio lidah. Baca kalimat kedua. Pak, coba baca apa adanya sebelum direvisi Pak. Kalimat kedua. Tingkat penyebaran hepatitis B di Indonesia tergolong tinggi, yakni sekitar 5%. Tadi kok Bapak ada penekanan di bagian tertentu ya? Kan poinnya itu Mas. Poinnya yang mana? Di hepatitis itu. Sudah salah melantang keras loh ya. Yang benar apa Pak? Hepatitis. Boleh Pak saya dikoreksi
Baik. Tingkat penyebaran hepatitis B di Indonesia tergolong tinggi, yakni sekitar 5%. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Zumi. Yang kemarin juga ya. Jadi kalau kita salah memegang kalimat juga fatal rupanya. Kemarin saya sebutkan aja di CNN Indonesia, Pak. Presentasinya teman saya juga soalnya. Dia salah menyebutkan narasi berita. Waktu arus mudik, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di FYP TikTok. Dia, Bapak tahu kan? Diskon tol. Wah, sebenarnya diskon tarif tol. Ini sepertinya bukan pelatihan public speaking, Bu, tapi pelatihan ISU ya, bukan karyawan. Spiritual ya, Bu ya. Ini baru masuk. Kan bahaya, Bapak Ibu. Jadi diskon spasi tol. Harusnya kan dikasih spasi atau ada kata penyambung lainnya. Jasa Marga memberikan diskon, nah dia lempeng aja nyambung. Tidak ada peninggalan dalam sebuah kata. Thank you banget, Bang Zul. Thank you banget. Tepuk tangan dong buat Bang Zul. Satu lagi saya minta tolong Pak Haji. Pak Haji, betul, bebas Pak. Laki-laki perempuan. Bebas Pak. Jangan jelas ya. Emang ada Pak di sana? Yang tanah ada Pak? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oh, ini aja yang juara karaoke. Juara karaoke nih Pak. Mantap. Boleh Pak? Siapa Pak? Mbak Tami. Oke, Mbak Tami, silakan Pak. Dibaca kalimat warna putih Mbak Tami. Apel di lapangan gaji Bandung sebelumnya pasukan diberikan apel secara gratis. Mantap, satu kali bahasa langsung benar ya. Artinya apa? Yang bagian kata mana yang sama tulisannya, tapi penyebutannya beda. Apel sama apel. Apel apa artinya? Oke, dia upacara. Kalau apel, lancar. Tepuk tangan dan buat bahkan isi yang dalamnya di dalam itu. Iya. Luar biasa lancar. Kita boleh mas kalau selanjutnya. Jadi ketika tampil memang ada template. Template ini bukan hanya sekedar ada pendahuluan, ada opening, ada sapaan, tapi juga ada prinsip namanya 3S. Salam, sapa, dan juga senyum. Jadi kita bukan hanya menyapa, tapi harus combine juga. Sama ada senyuman di sana. Kita ajak audiensnya agar fokus kepada kita. Ini dia. Senyum sama-sama. Saat tampil, maju, senyum dulu, membar senyum dulu. Oke, baru kita mulai nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Regina, yang kami hormati, bla 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 bla. Gak tahu saya kalau template di Palembang, kalau itu seperti apa. Tapi kalau di Jakarta biasanya kalau itu protokol istana, yang terhormat hanya satu saja. Sisanya yang kami hormati. Apakah sama? Ibu di sini? Bukan sama Ibu ya, dari standar Ibu ya. Jadi senyum dulu. Saat maju itu jangan langsung ngerobot dan ngomong. Kasih jeda dulu 2-3 second. Oke mas, kalau selanjutnya mas. Nah ini dia. Biasanya untuk menggugah audiens di awal, setelah menyapa kita boleh memberikan quotes-quotes seperti ini. Bebas, quotes-nya bebas. Kalau bapak tadi sebenarnya banyak quotes. Kalau di Palembang pantun, paling sering pantun kan misalnya. Ikan hiu makan tomat, I love you so much misalnya itu ya. Cakep gitu kan. Jadi banyak cara untuk menggugah audiens agar mereka langsung interaksi sama kita. Interaksi secara fisik, interaksi secara kontak mata, dan juga fokusnya ke berbicara yang ada di depan kita semua. Ini macam-macam masa depan dalam diri mereka yang menyiapkan hari ini misalnya. Ini bisa browsing aja Bapak Ibu, tanya sama Mbak Google, variasi kalimatnya sangat-sangat beragam. Kayaknya laki number berapa siapa? Al-Hadi. Al-Hadi. Selamat Al-Hadi. Ya, terima kasih Bu. Pak Al-Hadi, silakan Bapak. Bapak lebih nyaman di podium atau berbicara di sini, Pak Al-Hadi? Apa yang mau bicara? Bebas Pak Al-Hadi. Tadi Bapak sudah lihat beberapa contoh bagaimana teknik public speaking, mulai dari posisi berdiri, kontak mata sambil menjaga Pak Al-Hadi. Oke, Pak Al-Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi kita barusan latihan Pak. Ketika tampil tenang dulu Pak. Sebar dulu pandangan seluruh ruangan, baru Bapak mulai. Oke Pak Al-Hadi santai. Boleh Pak kita hari ini Pak? Geser ke kiri Pak. Ke kiri. Iya, nah supaya sehat Pak. Santai, Al-Hadi. Pegang aja dulu Pak. Sabar. Tenang. Relax dulu Pak. Relax dulu Pak. Sabar Pak. Oke, sudah siap Pak? Sambil diri tatap. Yang ganteng dan cantik pagi hari ini. Sudah?
Baik, posisi mic didekatkan. 3, 2, 1 bebas Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kurniawan dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Izin berkawan Pak Sekman dan Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan capaian untuk sanitasi Provinsi Sumatera Selatan. Untuk saat ini, posisi pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan masih di bawah nasional sekitar 86,67 dan capaian nasional sekitar 94,5%. Nah, ini juga penting. Ekspresi juga harus selaras. Kapan harus tersenyum, kapan harus ketawa, kapan harus kita merasakan duka. Penempatan diri ini penting banget. Kita pernah kejadian waktu liputan 2021 zaman COVID-19, ada reporter, mungkin dia ingin menunjukkan smiley face, mungkin pengen kelihatan ganteng atau cantik, tapi dia lupa situasinya. Jadi seperti ini. Pemirsa, kami juga bergabung bersama dengan rekan kami, ada Andrea Merkuri yang saat ini berada di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, untuk mengabarkan bagaimana masyarakat yang terpapar COVID-19. Pemirsa, saat ini ada 5 orang positif COVID-19, 3 orang masih dirawat, dan 2 orang sudah sekarat. Kebayang nggak kan? Oke, situasinya berduka tapi pembawaannya happy banget. Pemirsa, saat ini ada perang antara Hamas dan juga Israel. Tidak kemarin-kemarin. Kita juga kaget sebenarnya, Pak. Apakah dia ingin menunjukkan mungkin ya sebagai berbutin dia di depan kamera, tapi lupa menempatkan diri. Ya pemirsa, saat ini ada yang berduka di Bapeda, ada seorang pensiunan yang meninggal dunia. Tidak mungkin gitu kan? Kok ada yang beda ya? Ini kayaknya sudah pada dewasa semua ya Pak ya? Oke Pak, yang bahagia ini benar Pak, mau milih yang bahagia. Bukan. Coba. Biaya ini betul Pak, penempatan antara kata dan juga ekspresi serta suara yang keluar. Coba jangan ragu-ragu Pak. Coba. Nah ini juga dulu. Siapa tadi barusan tadi? Kayaknya harus kasih contoh dulu nih ya. Oke Pak, sudah siapa ini? Saya rekam nih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini, dan rasanya hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih kurang lepas Pak kayaknya. Agak dipanjangin dikit Pak. Itu siapa tadi? Ini aneh masih diintervensi kayaknya. Masih terpaksa ya. Tepuk tangan buat Bapak kami. Pak, pilih yang paling ujung belakang Pak. Kasih mic Pak. Minta tolong Pak. Yang cowok, ujung belakang. Naik Pak. Yang paling berdiri Pak. Kayaknya sudah terlatih nih. Sahabat Pak, kita lihat di kamera, udah standby, kameranya udah standby Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya akan mencontohkan tiga-tiganya. Memang sudah pakar gitu. Oke, yang pertama Pak, yang pertama contoh asli ya. Oke, kalau contoh yang kedua ini, itu apa Pak yang kedua? seperti menemukan sesuatu misalnya Pak. Oke, contoh yang ketiga yang marah ya. Belum menghayati ya, belum ya. Kita ulang lagi Pak ya. Ayo Bapak belum menghayati lagi Pak. Mulai dari yang marah dulu deh Pak. Marah ya. Coba yang marah yang marah. Masih smiling face. Coba ekspresi marahnya diperlihatkan Pak. Ini kayaknya jarang marah Pak. Jangan marah terus Pak. Sabar. Masa-masa ini agak diseduh-seduhkan Pak. Tepuk tangan dong buat Bapak Asadi. Pak Asadi boleh pilih perempuan Pak satu Pak.
Bebas kok. Oke, saya pilih Ibu Nurisa. Oke, Ibu Rukiah saja. Ibu Rukiah. Siapa yang mau Rukiah? Ibu Rukiah, mana orangnya Ibu Rukiah? Sudah siap Ibu Rukiah? Wah, saya pakar Rukiah dulu ya. Oke, Ibu Rukiah, mau latihan dulu, mau langsung? Di tengah aku nggak mau main diri, di tengah Bu. Sambil lihat ke depan Bu. Oke Bu, yang sedih dulu Bu ya. Oke. Belum mulai. Bahagia Bu, saya pikir Bu ya. Ini kacanya Bu ya. Oke Bu, yang sedih Bu, dihayati yang sedih Bu ya. Bu, yang sedihnya yang beneran Bu. Tadi asal kejepit pintu Bu. Yang sedihnya Ketinggalan mobil. Oke Bu, sudah siap? 3, 2, 1 mulai Bu. Itu asli Bu, belum itu baru sedih. Sekarang yang marah Bu, yang marah. Kok jadi curhat ya Bu? Ibu pilih itu satu orang Bu, yang bahagia Bu, silakan mau milih siapa Bu? Ada orangnya Nesta. Saya Bu Vista tadi kata Ibu Rukiah, yang bahagia Bu. Yang bahagia Bu Ibu Rukiah. Soalnya Ibu Rukiah masih tertawa terbahak di dalam dulu. Siap Ibu Vista? 3, 2, 1 silakan. Ternyata ada bakat tertinggal. Coba satu kali saya tahu. Tadi keren banget. Baru kali ini saya dapat peserta keliling Indonesia yang tadi ekspresinya kayak bintang iklan Bu ya. Boleh Bu, yang bahagia Bu. 3, 2, 1. Luar biasa. Kayaknya yang sedih boleh. Coba yang sedih. Yang sedih boleh. Yang marah dulu satu kali lagi saya kasih tahu. Sebenarnya sering marah nih, sangat terlatih ya. Marahin mau rumah sering dulu saya dulu. Sebelum kita langsung presentasi Mas, sekarang Mas praktek Mas tiga-tiganya Mas. Ini apa itu? Kayaknya capek banget kayaknya. Apa yang sedih, marah atau bahagia? Kalau saya ini sedih, marah itu terus malah. Judulnya itu mau apa itu yang dipilih Mas? Bahagia. Oke. Marah. Marah. Satu lagi. Merana itu. Perlu tangan dong buat abangnya. Thank you. Sekian banyak materi singkat tadi bahwa praktekan materi saya bebaskan ke Bapak menggunakan teknik proses begini. Oke Pak Oksya. Di podium. Ya bebas Pak. Bebas. Saya geser dulu Pak. Pilih saya. Wah harus dulu Pak jadi pengen suara. Orang lain. Terima kasih. Ini sudah siap. Sumatera 1. Sumatera 1. Siapa? Santai. Kalau di podium ingat posisi tangan di sini. Kalau ada kertas Bapak Ibu, sebentar Pak. Kalau ada kertas ingat, kalau memang Bapak bawa skripnya jangan pernah diangkat. Oke. Kalau ada podium skripnya cukup ditaruh di sini. Nah, jangan.
Kaget gua Bu. Cukup buka aja. Oke guys ya. Karena Pak Oksya tidak mengulang skrip, jadi cukup posisi tangannya dipegang sini Pak. Boleh di sini bebas, tapi jangan di bawah. Oke. Sudah siap Pak? Insya Allah. 5. Inilah kita sambut nabi dari Bapak Oksya yang akan pidato di hadapan ribuan peserta dari Bank Beda. Tepuk tangan buat Bapak Oksya. Pak dari mana dulu Pak? Oh ya dari memang pengen betul-betul mensesuai Pak ya. Ada storyboardnya. Ada yang usul katanya Pak kalau bisa dari rumah dulu ke kantor. Bisa-bisa nyampe sini bisa Pak. Terima kasih Bang Andrew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Bapeda, yang kami hormati juga Bapak Sekretaris Badan, para Kabid, serta para pejabat struktural, fungsional dan staf di lingkungan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa faktor sebenarnya menurut saya yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama adalah bakat alami. Nah, bakat alami itu sudah ada sejak kita lahir. Ya, kalau nggak punya yang kedua Bu. Yang kedua adalah kebiasaan. Ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Jadi kalau di rumah sering ngomong sendiri kan, sering berlatih, mungkin bisa jadi ahli dalam public speaking. Yang ketiga mungkin sering ikut DL Pak. Apa itu? Bisnis luar. Bukan kalau lagi nih. Ya, cuma mau diajak lagi nggak apa-apa. Ini namanya model ya? Iya, tapi enggak, memang benar ketika saya melihat Pak Wadil presentasi dia berjalan ke kanan kiri Pak, menyampaikan masalah stunting itu sangat bagus. Saya ada videonya Pak. Punya jejak digital. Jadi ketika kita di Nasdem kita memperhatikan, jadi lama-lama mungkin kita bisa meniru gitu Pak ya. Nah kalau jarang kayak kan jarang melihat yang seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih gugup Pak. Terlihat saya masih gugup. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bapak langsung dipilih. Mungkin bisa difoto dulu Pak saya. Siapa tahu nanti di pertemuan. Iya, ini semalam saya masih nonton beliau semalam. Silakan. Oh dari ini. Ini mau di podium atau di mana? Di podium juga. Oh dipanggil, maksudnya dipanggil. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Meta selaku Direktur Pamudada perusahaan Apel Minta Buahnya. Silakan Ibu Meta dengan sambutannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih Ibu Kabang atas kehadirannya, Pak Sekban, Pak Subir, dan para pejabat fungsional dan struktural. Ya harus gini, tahu lama-lama gini ya. Lanjut. Silakan Mbak Erlita mau pakai podium juga atau enggak? Oh, enggak mau podium. Ya? Oh jangan dong. Kan semua harus dapat kesempatan. Ya, Mbak Erlita. Boleh Pak? Sudah siap Mbak Erlita? Bebas. Apa ini kita dikasih kepada Mbak Erlita? Boleh soal pekerjaan di kantor, boleh hobi di luar kantor, soal keluarga, bebas. Yang kira-kira Mbak Erlita bisa memasuki dengan cepat penyampaian materi. Oke, Mbak Erlita? Sudah siap? 5, 4, 3, 2, 1, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
yang saya hormati Sekretaris Badan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, dan yang saya hormati Kabid, Kasubit beserta pejabat fungsional dan staf Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, siang hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan capaian APS, angka partisipasi sekolah terkait dengan pendidikan menengah dan sekolah dasar. Jadi saat ini APR untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah itu masih di bawah capaian nasional untuk provinsinya dan kabupaten. Begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sehingga pada jelas pertanyaan buat Ernita tadi secara materinya lancar tapi hanya gerakan. Gestur dari Ernita sempat agak lama posisi tangannya gini. Oke, kayak menutupi perut tapi nggak lagi mulus ya. Oke, harusnya lepas saja ya Ernita ya. Mata-matanya dijaga lagi ya, tapi overall oke. Oke, ke toilet. Make up dulu ya. Nah, siapa tuh? Dipanggil boleh namanya? Lagi. Pak Wadil. Betul Pak ya? Siap. Pak Wadil mau di podium atau relax kok? Bebas Bapak? Relax aja. Wih, 3, 2, 1, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kaban, Pak Sekban, Kepala Bidang, Bapak Ibu sekalian semuanya. Baik, melanjutkan masalah tadi yang disampaikan oleh rekan kami Bu Eka terkait stunting. Sebenarnya Sumsel ini menurut saya tidak ada yang stunting sebenarnya Bapak Ibu. Ini guyon saja ya, karena tadi lihat tegang semua. Mungkin itu saja Bu Kaban. Jujur sebenarnya agak gugup Bu kalau dipanggil Bu Kaban. Kalau audiens biasanya Bu, jujur saya tadi sempat diskusi sama Pak Joni. Nah ini saran saya mau minta untuk solusi ya, karena kami dengan Pak Dodi dulu saya ingat di Wina Praja ya Pak Dodi ya. Waktu itu kami mewakili Bapeda sama Pak Dodi, yang memimpin acara itu Ibu Asisten 2 kebetulan mantan Kepala Bapeda Pak Ibu Eko waktu itu ya. Kami berdua lugu Pak. Apa nak kita sampai ke Pak Dodi dengan Bu Eko kan? Tidak ada yang berani kami Bu. Dan akhirnya mungkin Muziza waktu itu akhirnya Bapeda tidak jadi menyampaikan dulu ya. Akhirnya kan waktu tidak jadi. Kamu sisa ya Pak? Bisa Pak. Akhirnya tak jadi juga dalam Pak Sultan agak gimana ya? Apakah merasa apa kayak Kasubit kan Pak Sultan Kabit kan agak gimana grogi gitu juga. Kayak ngepet dikit Pak ya. Ya gitu lah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Sesungguhnya Pak, sekedar tips saja, boleh sambil ke halaman selanjutnya Mas? Sebelum kita berangkat ke presentasi berikutnya. Biasanya Pak, ketika kita menghadapi pimpinan, di satu sisi kita tetap ingin hormat Pak ya, tetap ingin hormat apresiasi, tapi di sisi lain kita harus punya keyakinan Pak. Jangan sampai Bapak kalah sama perasaan, sugesti diri sendiri. Belum apa-apa pikirannya udah macam-macam. Wah, ini saya ngomong di depan kepala bagian sendiri, di depan kepala badan sendiri, gimana saya bisa menempatkan diri. Kadang karena faktor perasaan ketakutan itu yang malah mendegradasi kemampuan Bapak dan Tri Gunawan. Tri Gunawan. Ayo. Mantap. Mau dulu atau Megamain Wireless Bapak yang mana? Oh, Wireless yang mantap. Silahkan Pak ya. Bebas Bapak mau ngomong apa bebas Pak. Fokus saja ya. Oke Pak ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan mengadakan acara public speaking yang insya Allah narasumbernya Bapak Andromeda Merkuri. Terima kasih kepada Pak Sekban, Pak Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Regina yang telah sempat hadir pada pagi siang hari ini, kepada Bapak Sekretaris Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kabid, Bapak Kasubit, para fungsional dan staf Provinsi Sumatera Selatan. Demikianlah acara ini saya tutup dengan mengucap
Alhamdulillah. Ini kode dari Pak Tri Gunawan. Terima kasih banyak Pak Tri Gunawan sudah tampil untuk event kedinasan. Kalau jelas lebih banyak formal, mayoritas 90% mungkin formal Bu ya. Jarang kan ngerayain ulang tahun pun mungkin kemasannya semi formal ya Bu ya. Ada ulang tahun pejabat, ulang tahun kepala bagian, biasanya konteksnya formal. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya diundang ke Palembang, Bapak Ibu, sekali saya mengucapkan terima kasih bisa balik kampung, bisa ketemu keluarga, bisa tatap muka sama Bapak Ibu yang ada di sini. Tadi ini, kita tidak harus memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang normatif aja udah cukup jadi berita. Jadi itu poin dari saya yakin interaksi Bapeda dengan teman-teman jurnalis juga di sini sudah kompak Bu ya, sudah solid dan relatif sebenarnya Bapeda maju, nggak ada masalah sih di Palembang Bu ya, relatif. Ia berjalan mulus, lancar. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan. Mohon maaf jika ada hilaf kata atau mungkin bercanda tadi ada yang menyinggung ya Bapak Ibu pejabat yang ada di sini. Sekali lagi sukses buat teman-teman sekalian. Saya yakin semuanya bisa menjadi seorang pembicara yang handal dan juga piawai dengan konteks acaranya masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pesan dari Bu Karban, Pak Manjurugan. Mungkin ada kawan-kawan yang ada benar-benar ada pertanyaan yang sebenarnya mau diungkapkan setelah praktek atau pengalaman di lapangan. Mungkin sebelum kita tutup, sebelum kita bagi door prize-nya, ada? Silakan Bu. Perasaan Ibu Kabar yang udah paling jago dan tenang tadi Bu. Kayaknya gak ada masalah sama sekali tadi Bu. Iya, baik. Terima kasih. Terutama kalau kita sedang presentasi, ini saya juga agak kesulitan ketika kita ada podium ya. Sementara layar itu kan seperti ini posisinya ya. Jadi kita itu kan suka harus bolak-balik gitu ya. Seperti apa ya? Jadi sebenarnya harusnya ada monitor di depan. Ataukah kita baca teks saja yang di sini tanpa kita membalik badan kita. Itu kadang-kadang risih juga gitu bolak-balik badan kita ya. Tapi apakah hanya monoton kita membaca di teks yang ada di kita, itu sebaiknya gimana ya? Cuman kalau saya suka melihat nggak enak gitu kalau ada bahan yang dipresentasikan, ada layar, tapi kita membaca gini aja tuh kurang lepas gitu ya. Nah ini triknya gimana ya? Terus yang kedua, bagaimana kita mengukur public speaking kita itu berhasil atau tidak? Evaluasi. Kalau kami akan di TV gampang Bu. Kita dengan kamera rekaman ini kita tonton diri sendiri. Kita tonton diri sendiri, kita nilai diri sendiri karena saat tampil dan lihat di kamera beda kan. Kita merasa pede, kelihatan tapi pas lihat di kamera, kok banyak AE-nya ya? Kok banyak gagap-gagapnya gua tampilin. Kita bisa melakukan review rekaman yang ada di ruangan tersebut, hasil dari dokumentasi. Itu buat internal diri Bu. Yang kedua Bu, kita butuh yang namanya feedback dari audiens, feedback dari penonton. Ada feedback yang tidak langsung. Mereka tepuk tangan, mereka tertawa, mereka terhanyut dengan suasananya. Soal presentasi Bu, memang teknis. Tapi kebanyakan kalau saya lihat dari sekarang, ketika mereka presentasi, memang sih ada monitor Bu, ada prompter lah istilahnya. Prompter baik itu naskah, bahkan slideshow-nya double tayang. Tayang juga di sebelah kiri, tayang juga di depan. Kendala teknisnya kalau nggak ada monitor gue di depan, pakai tab aja dulu sini. Tab atau HP Ibu yang selaras halaman slide presentasi sama dengan di belakang. Karena kalau terlalu sering menoleh, nggak nyaman sama sekali Bu. Kesannya kita hanya terpaku dengan materi ini dan tidak bisa beritahu. Tapi sekalipun ada slide presentasi, saya berharap jangan terpaku sama itu. Itu sih bukan kalau dari saya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bukakan Kak Andro. Mohon kami diberi pencerahan Pak tentang kalimat penutup Pak. Kadang-kadang kami sering muter-muter itu dari kalimat yang pas untuk menutup tentang menutup rapat, tentang menutup paparan. Bapak langsung terima kasih. Itu lebih ke kegiatan yang sifatnya diskusi, paparan dan bukan teks. Itu kadang-kadang kita ada kesulitan mencari kalimat yang ideal. Misalnya kalau pengen straight to the point Pak ya, nggak pakai basa-basi. Karena kalau kami di TV itu bermain sama durasi Bu Bapak. Jadi kita tidak bisa terlalu panjang lebar merangkum sebuah kalimat. Bayangin durasi 1-2 menit tapi satu tema berat ya Pak ya. Kita kan bingung mikirnya, wah
supaya kalimatnya efisien, efektif, apa yang harus kita sampaikan. Jadi kalimat penutup, kalau kami pakai bridging Pak. Demikian tadi pembahasan yang sudah kan biasanya kan. Itu juga kendala juga coba biasanya kan. Karena bingung mau merangkai kalimat berikutnya apa, tapi harus dilakukan Pak. Bisa pakai dan usai sudah pembahasan dari saya, Bapak Ibu di sini bisa sekarang fokus untuk langsung mengejar target. Demikian dokumentasi acara pelatihan public speaking ini. Semoga acara ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas pegawai Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian.